apa yang pernah kita jalani, kita lakukan, bahkan kita belum mampu untuk mengoreksi diri kita sendiri, untuk memberikan edukasi terhadap akal pikiran kita, terhadap akhlak haliyah lan maqoliyah ingkang kula panjenengan laksanaken di dalam menyelesaikan suatu kehidupan. Kita butuh ilmu, maka halal bihalal juga diartikan sebagai bentuk silaturahmi yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya halal bihalal itu kita selenggarakan atau diselenggarakan di beberapa tempat. Bisa di rumah prabon atau di rumah orang tua kita, atau di sebuah aula ataupun auditorium, dan menjadi ajang untuk saling memaafkan, mempererat hubungan, dan saling memahami satu dengan yang lain, memperkenalkan keluarga dari duriya siapa, keluarga dari putra siapa, dan sebagainya. Sangat penting hal itu kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Karena apa? Di dalam isi halal bihalal itu adalah mendoakan keluarga suri tauladan yang sudah mendahului kita semua. Ini suatu wawasan atau contoh sebagai kita umat Islam dan kita Muslim. Karena banyak hal yang kita kurang bisa memahami tentang adanya Islam dan Muslim. Islam itu adalah suatu bentuk label kita Muslim sebagai kita menjalankan apa yang ada di dalam Islam. Muslim itu harus paham tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Itu Islam. Iman, kita harus bisa mampu membawa jiwa kita terhadap iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan Rasulullah, iman kepada malaikat Allah, bahkan iman kepada qada dan qadar Allah. Cara kita memahami tentang Islam dan iman itu ada pada ihsan. Maka di dalam Islam ada 3 hal yang harus kita pahami: iman, Islam, dan ihsan. Ilmu iman, ilmu Islam itu ada di dalam ihsan. Kalau kita hanya iman, menyaksikan dengan syahadat, dari mana kita mampu yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, saya bersaksi. Berarti Anda harus mampu melihat ataupun merasakan tentang adanya Allah. Itu tentang ketauhidan. Terus bersaksi secara syariat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Kita harus mampu merasakan, mencintai dalam segala hal. Dan ilmu itu ada pada ihsan. Karena di ihsan itu banyak hal yang menentukan tentang hati. Hati sanubari, hati budi, hati manawi, hati jismi, hati fuadi, hati rasa. Di rasa itulah untuk
kita nangsing puasa. Zikir juga ada zikir nafi isbat, zikir ismudat, ada zikir ismul ghaib. Zikir nafi isbat itu bentuk zikir la ilaha illallah. Orang enek pangeran sing disembah kecuali Allah. Itu aja kadang-kala keliru lafadznya. La ilaha illallah. La itu aja sudah sama dengan kita bersyukur. Alhamdulillah itu salah. Alhamdulillah itu suatu contoh kecil kalimat yang pendek. Kita kurang paham. Ilmunya ada di mana? Di ihsan. Suatu dzikir hu itu dzikir tentang rasa. Wala sautan wala harfan, tanpa suara, tanpa huruf. Dan banyak yang belum paham. Dzikir ismudat itu dzikir yang tanpa suara, nggak boleh. Dzikir ismudat itu nggak boleh. Memang kalimat lafadznya hakwahu. Mungkin sedikit diulas, ya. Sama dengan dzikir illallah, illallah, tetap Allah kan di situ. Allah itu satu yang berkuasa dan maha esa. Kira-kira seperti itu. Hal-hal lain tentang ibadah kita, satu, kita harus membenahi tentang niat wudu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasi fardhu billahi ta'ala. Itu niat dalam arti seperti hanya kita usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati antara makmuman, kalau kita makmum, kalau tidak lillahi ta'ala. Ngangkat tangan loro niatnya sudah beda. Nekani ingsun ing fardu apa yang kita waktu itu, duhur kita bilang duhur, asar kita bilang asar, maghrib kita bilang maghrib. Itu waktu tangan, kedua tangan ngangkat takbir Allahu Akbar. Nekani ingsun ing fardu duhur karena Allah. Tidak ada rakaat di dalam melaksanakan hakikat. Karena full dari kita membaca doa istiftah sampai innaka hamidum majid, itu full semuanya mengingat Allah. Itu yang jarang sekali kita niti-niti. Karena apa? Kita harus memang maklum, kita manusia, banyak hal yang harus kita kerjakan, banyak hal yang harus kita selesaikan, dan banyak hal yang harus kita tuntut. Memang tidak ada yang bisa sholat full ingat pada Allah. Bahkan Rasulullah pernah menguji Sayyidina Ali, karena siapa yang sholatnya full ingat Allah akan saya beri surga. Dan sahabat semuanya tidak berani untuk mengacungkan tangan. Sayyidina Ali berani. Rakaat awal mulai niat sampai doa istiftah, rukuk subhana rabbil azim, runtut semuanya dibaca, sunah-sunah dibaca. Bangun dari rukuk, Rabbana lakal hamdu bis samawati wa bil ardi wa bil masjid dan semua dia runtut. Setelah selesai rakaat pertama, Rasulullah hampir saja membicarakan, ngelem hampir. Ternyata rakaat kedua gagal juga untuk mengingat Rob.
Rasulullah bertanya, wahai Ali, apa yang terjadi dengan sholatmu? Karena sahabat tidak pernah berbohong. Bahkan yang tanya Rasul, iya ya Rasul, rakaat pertama saya bisa fokus semuanya full ingat pada Allah, pada Rabb. Tapi rakaat kedua saya sudah teringat hadiah yang akan diberikan pada Rasul, pada saya. Ternyata itu juga. Nah, lagi di mana awak dewi berutang terus sholat, piye caranya? Kira-kira bareng masalah sholat, piye solusi niku? Utawa bareng kepethuk wong sing dibenci sholat, iku mereka angen-angen iki amrih kono kalah biasane ngono dan lain sebagainya. Ini versi awak dhewe ya. Dan lain sebagainya. Maka saya mengajak, ayo dibenahi. Berarti kerangkanya wis enek, ayo dilengkapi. Berarti alatnya wis enek alat. Aku ora bosen-bosen ngelingi awakku lan ngelingi panjenengan sedaya. Sampai kapan? Bila yaumil maut. Ini masalah ketompone pirang persen, itu pasti yang tahu malaikat rokib. Salah pirang persen, sing tahu jelas malaikat atid. Dan jangan sekali-kali kita menghakimi saudara-saudara kita. Sholatmu gak ketompo, zakatmu gak ketompo. Itu bukan ranah kita menghakimi saudara kita. Tetap kita harus belajar dan tidak ada yang terlambat untuk belajar. Karena apa? Belajar itu mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan saudara-saudara kita. Saling kita melengkapi. Seperti halnya kita makmum, enek imam macane wis ora teteh, ora fase. Kita yang punya ilmu teteh no fase no. Mengapa Rasulullah bilang kalau makmum pahala 27 derajat, kalau sendiri 1 derajat. 27 itu ada yang melengkapi. Apa kurang dawa alife, bae, tae, sa dan lain sebagainya. Atau kurang lengkapnya bacaan. Maka kalau sholat wajib lengkapi semuanya bacaan, biarpun itu sholat sunnah. Seperti sholat sunnah, bacaan sunnah itu banyak sekali di sholat wajib. Seperti halnya kita ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sunnah. Tapi lengkapi di kalangan aja dengan sholat wajib. Terus bangun dari ruku, Rabbana lakal hamdu fis samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Lengkapi bacaan itu di kalangan kita sholat wajib. Terus kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minimal sholat wajib itu 3 kali. Sholat wajib apabila kita sendiri itu minimal 7 kali. Nek hukum bidayah. Bahkan saiki nek dhewe gak diwaca, sing penting wis nutul. Seperti wis gerak. Kira-kira kalimat sing aku sampean ngono ya. Padahal kalau sholat dhewe sunnah itu minimal 7 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Ngagungnya Allah, wujudnya Allah. Tapi kuali sholat cepet itu aku ya senang sholat cepet ya kan. Tapi cepet sing kokro.
wis cepet gak okro. Ini bahasa lokal ya. Ayo kita benahi. Tidak ada hal yang terlambat kepada kita semua. Saiki gal saiki. Agar apa? Netese banyu putih sing nanggone atine awak dhewe ben iso netes tetep dadi banyu putih ben ora dadi getih. Pasti akan netes benang anak, benang untu. Kita mau belajar membenahi. Sampai kapan? Sampai kita ila yaumil maut, sampai matinya awak dhewe. Nek awak dhewe gelem nuntun atine awak dhewe, matine awak dhewe bakal dituntun. Tapi nek awak dhewe gak gelem nuntun atine awak dhewe, sapa sing nuntun? Man amalaman ya Allah wa huwa badilun umur tadun. Sapa wong sing amal apa ae tanpa weruh aku, tanpa eling aku, kata Allah, makrifat malah aku, wa huwa badilun batal. Iki tasawuf. Terus awak dhewe iki ngrungokne carane praktek piye? Yang banyak seperti itu pertanyaan. Iya. Mengapa doa-doa kita seringkali terlambat Allah mengabulkan? Karena kita belum belajar ihsan, belum belajar tauhid, belum belajar bahwa semua itu adalah Allah, yang memiliki Allah, yang minjamkan Allah, yang nyabut Allah, yang memfungsikan Allah. Itu yang belum kita paham tentang ilmu lembute tauhid kita, lembute perkorong lembut. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'idnillah wallahu ma'as-sabirin. Kata Al-Quran seperti itu. Hati kita akan berubah apabila Allah berubah. Karena Allah membuat CCTV di dalam makhluk yang namanya manusia itu hati, bukan otak atau logika. Maka sholat itu hati. Jangan dimaknai sholat nang hati terus mencep bordikladinru, itu kurang benar. Kebanyakan ahli fikih sholat nang hati kok. Padahal hati ini kalau bicara kudu enek bisik-bisik lisan untuk menyampaikan coronge hati ini nang lisan, untuk menutup akal ben gak larang. Itu bacaan kudu bisik-bisik. Jajal gak kemana-mana. Nah iso ngomong hatimu. Karena apa? Kita gak belum sorot. Padahal hatiku sangat mati, sangat lembut. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Mulai banyak orang yang berpikir ya latif, ya latif, ya latif. Lembut. Mungkin ini sesuatu alat untuk kita beribadah. Dengan halal bihalal saya sampaikan, selamat kita merayakan hari Lebaran, Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
ada di sini dan jiwa kalian masing-masing. Ayo, siapapun yang pernah punya masalah sekecil apapun dengan kita maafkan karena Allah. Kita ridho karena Allah. Kita mensyukuri karena Allah. Biar tidak ada hal-hal yang mengikat tentang nafsu-nafsu yang tidak benar. Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam kehidupan ibu JNF mantel, JNF dengki, JNF benci pasti ada. Karena apa? Kita tetap diikuti oleh surya lawaman amarah mutmainnah. Sifat iri, sifat dengki, benci ada. Setan, jin, iblis tetap mengikuti kita. Apalagi sifat amarah, sifat serakah. Kita harus mengakui, tapi menghindari hal-hal seperti itu tidak mudah dan jangan ditantang. Mungkin sedikit wawasan dan alasan yang saya sampaikan menjadikan suatu bicara ilmu kita. Al-Fatihah.